Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ya, masih tentang daya dukung tanah pada pondasi dangkal. Cuma untuk pertemuan hari ini kita masuk ke persamaan daya umum ya, persamaan umum daya dukung tanah. Kalau sebelumnya kita fokus itu persamaan oleh Terzaghi gitu ya. Yang kemarin sebelumnya itu yang kita kerjakan itu merupakan persamaan yang ditemukan oleh Terzaghi ya, salah satu ilmuwan ya atau pakar di bidang tanah. Nah, setelah Terzaghi menemukan itu ya rumus-rumus itu tentang persamaan daya dukung tanah, kemudian beberapa peneliti telah bekerja di bidang ini dan memperbaiki cara penyelesaiannya gitu ya. Artinya ada perbaikan-perbaikan ya, komprehensif lah ya. Karena kan namanya penelitian itu harus seperti itu ya, tidak boleh berhenti hanya di situ aja, harus dikembangkan lagi, dikomprehensifkan lagi, karena pasti ada 1-2 kekurangan ya yang harus disempurnakan seperti itu. Nah, hasil pertemuan itu secara umum itu menggambarkan terkait tentang faktor daya dukung ya. Masih ingat yang ada NC, NQ itu ya. Itu tidak terlalu berubah banyak gitu ya. Kecuali untuk harga friksi tertentu berat volume itu yang menunjukkan satu perbedaan yang mencolok. Jadi kalau parameter kan ada 3 tuh, NC, NQ sama N berat volume. Kalau hasil penelitian terbaru itu modifikasinya gitu ya, hasil NC sama NQ itu nggak jauh beda sama yang hasil risetnya Terzaghi. Hanya saja untuk N berat volume itu hasilnya cukup menunjukkan perbedaan yang mencolok gitu ya. Kenapa bisa berbeda ya, terutama untuk N berat volume? Hal ini dikarenakan saya sampaikan lagi ya, kalau misalkan terkait tanah ini kan banyak ketidakpastian, banyak asumsi juga gitu ya. Kenapa tadi berbeda yang mencolok gitu ya, itu karena adanya bermacam-macam asumsi gitu ya mengenai bentuk massa tanahnya yang berbeda gitu ya, terutama yang di bawah pondasi. Nah, hal ini akan kita bahas di materi hari ini gitu ya. Nah, untuk gambar tanah dan sebagainya nanti saya skip aja ya. Nanti saya share itunya aja, materinya bisa dibaca sendiri. Saya akan lebih memperjelaskan ke persamaan umum yang telah dimodifikasi gitu ya. Kalau sebelumnya ada 2 tabel ya yang sudah Anda pelajari ya terkait tentang parameter daya dukung tanah, yaitu tabel atau grafik ya, menunjukkan parameter untuk geser menyeluruh sama geser setempat gitu ya. Nah, pada persamaan umum ini ditemukan oleh menurut Vesic ya, nama penemunya Vesic gitu ya, di tahun 1973. Vesic ini membuat sebuah tabel gitu ya terkait berapakah nilai dari faktor daya dukung tanah gitu ya. Enaknya kalau Vesic ini nggak usah pakai grafik tapi langsung tabel, langsung angka, jadi nggak usah plotting. Nah ini oleh Vesic ya tahun 1973, ini parameter-parameter NC, NQ dan N berat volume. Di situ terlihat ya tabel baris paling atas itu ada 1 itu frictionnya. Kalau kita biasanya kemarin kan pakai grafik tuh, frictionnya berapa, NC, terus ada plotting gitu ya. Kalau ini mah langsung masukin aja berapa, 10, yaudah berarti NC-nya segitu. Setelah NC itu NQ ya, NQ, N berat volume. Sebelahnya lagi adalah NC per NQ. Hasil ya, NC dibagi NQ. Kebalik. NQ per NC, maaf. Sebelahnya lagi adalah tan
sudut gesernya. Berarti langsung ketemu ya, enak gitu ya. Oleh Basic dibuatnya dalam bentuk tabel, langsung angka-angka seperti itu. Jadi di materi ini Anda nggak perlu plotting-plotting lagi ya. Kemudian ini sudutnya sampai 50 derajat ya. Sekitar 50 derajat ya. Ini berarti ada, kalau ada soal silahkan cari aja pakai grafik tabel yang ini. Nah, ada parameter baru pada persamaan umum daya dukung tanah ini. Kalau sebelumnya menurut Terzaghi 3 parameter itu adalah karena NC itu karena kohesi, Q itu adalah beban luar atau surcharge, kemudian karena berat volume. Ya. 3 faktor aja kan penyebab atau yang mempengaruhi daya dukung tanah. Itu menurut Terzaghi. Gitu ya. Nah, supaya persamaan ini menurut Terzaghi itu bisa dipakai secara umum. Secara umum itu bisa dipakai untuk berbagai jenis tanah gitu ya. Maka kita perlu ini ya, menambahkan parameter-parameter atau faktor-faktor baru. Jadi disempurnakan dengan faktor-faktor yang baru. Yang pertama adalah kita masukkan 3 faktor baru, yaitu faktor kedalaman atau depth factor. Kenapa perlu memasukkan? Ini untuk memasukkan perlawanan geser ya yang terjadi sepanjang permukaan bidang runtuh dalam tanah yang berada di atas dasar pondasi. Kemudian ada faktor bentuk, karena kan bentuknya macam-macam ya, yang persegi, lingkaran, lajur gitu ya. Kemudian faktor kemiringan, karena yang namanya beban itu tidak selalu tegak lurus, terkadang ada yang memiliki kemiringan tertentu. Makanya kita masukkan faktor kemiringan. Jadi ada faktor kedalaman, faktor bentuk, dan faktor kemiringan. Oke, itu. Nah, rumusnya jadi seperti ini, yaitu persamaan daya dukung batas yang telah dimodifikasi. Ya. Oke, rumusnya jadi lebih panjang ya. Karena faktornya tambah 3. Sebelumnya ada 3, sekarang tambah 3 lagi. Yang pertama ada ini ya, kedalaman, bentuk, kemiringan gitu ya. Faktor kedalaman, jadi Q-nya adalah C kali apa ini? Faktor bentuk ya pada kohesi. Faktor kedalaman kohesi. Faktor kemiringan kohesi NC. Q faktor saya bentuk ya. Bentuk karena beban luar Q, faktor kedalaman Q, faktor kemiringan Q kali NQ, setengah faktor berat volume bentuk, faktor berat volume kedalaman. Nah, di sini
karena kalau kedalaman dia tidak ada faktor kemiringan ya, langsung dikalikan dengan berat volume kali B kali N berat volume. Nah, cara mencari faktor bentuk, kedalaman, dan kemiringan ada di tabel berikut ya, di bawah ini. Nah, ini cara-caranya, lebih panjang ya. Sedikit sih materi ini ya, cuma nanti cara ngitungnya mungkin lebih kompleks ya. Yang pertama adalah faktor bentuk untuk pondasi yang bentuknya persegi, dimana itu kita anggap B adalah lebarnya, L adalah panjang, karena ada juga ya pondasi itu persegi dalam artian ya tidak selalu sama sisi ya, beda sisinya. Kalau faktor C berarti kohesi, karena bentuk berarti lambda CS sama dengan 1 plus B kali per L kali NA per NC. NA itu apa? NA tadi ini tuh. Itu NA ya. Sebentar ya, NAT apa ya? NQ ya sebenarnya, bukan NA ya. Mohon maaf. NQ per NC. Bukan NA ya. NQ per NC. NA mah nggak ada ya. NQ per NC. Berarti itu NQ per NC. Saya ganti dulu ya. Mana tadi? NQ. Oke, NQ per NC ya, bukan NA. Kayak gini tuh biasanya sama ininya ya, editornya atau apa gitu ya. Karena kan yang penulis di buku itu belum tentu ya, bukan pengarang aslinya ya, bikin ngedit, bikin apa, jadi dia kadang salah. Oke, kemudian mencari lambda QS itu 1 plus BL kali tan ya, lambda berat volume S 1 min 0,4 B per L. Itu oke. Berarti nanti kita masukkan rumusnya ini. Jadi harus tahu data B sama data L-nya ya. Nah, terus kalau sebentar ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah tadi ini ya sekarang ya. Faktor kedalaman untuk DF per B, ini berarti untuk pondasi ya. Tadi akan yang di depan-depan itu faktor bentuk. Sekarang kalau faktor kedalaman, kalau faktor bentuk tadi berdasarkan bentuknya persegi atau lingkaran. Kalau faktor kedalaman berdasarkan kedalamannya kurang dari 1 atau kedalamannya lebih dari 1 atau kedalaman untuk sudut geser. Bentar ya, aduh anak saya. Kita lanjutkan ya. Mana tadi? Nah, sekarang kedalaman ya. Kedalaman ada 3 macam karena perbandingan antara DF per B kurang dari sama dengan 1 sama kedalaman jika
atau lebih dari 1 sama saat frictionnya sama dengan 0. Ya. Oke. Tadi mana sih? Iya. Kemudian faktor kemiringan ya. Kemiringan tadi kedalaman. Nah, kemiringan seperti ini. Ini yang kedalaman kenapa ada 2 ya? Kohesi DO yang bawah tidak sama dengan 0 ya, harusnya itu. Kohesi deep. Oke, itu kita langsung ke contoh soal. Kita coba lihat, ada suatu pondasi, bentuknya lingkaran. Kalau kayak gini tuh berarti yang terlihat itu diameter ya, 1,22 itu. Ini tapak samping, cuma bentuk alasnya ya, bawahnya itu lingkaran gitu maksudnya ya. Tentukan beban bruto, G brutonya yang cukup aman ya, dimana kita gunakan Fs atau angka keimanannya adalah 3. Agar dapat dipikul oleh pondasi yang bersangkutan, gunakan persamaan 1138. 38 itu yang tadi yang sudah dimasukkan faktor kedalaman dan macam-macam ya. Ini maksudnya ya. Kita coba, ini ada suatu pondasi dengan hanya itu 0,61. Total kedalamannya berarti berapa? 0,61 tambah 0,61 ya 1,22 total kedalaman, dan mulai terendam air pada kedalaman 0,61 meter. Berat volumenya 18,08, C-nya 0, frictionnya 32 derajat. Berarti ke bawah sama, bedanya adalah berat volume saturated-nya ya. Berat volume saturated-nya adalah 21,07. Oke, coba kita ingin tahu beban total itu berarti di sini tuh. Beban ini teh berapa yang diizinkan, tapi yang cross ya. Oke. Kita gunakan persamaan yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk CI, lambda CI, lambda QI, dan lambda berat volume I semuanya adalah sama dengan satu sebab bebannya tegak, karena kita anggap bebannya ini tegak ya. Jadi kita anggap semuanya sama. Kalau sama berarti pada persamaan ini dia tidak dimasukkan ya. Seperti itu, jadi nggak dimasukkan karena kita anggap bentuknya tegak, jadi boleh kita skip ya, skip aja boleh. Berarti ini kalau rumus sebelumnya kan ada CI, KI, QI ya kan. Nah ini ya,
Jadi kita hilangkan karena kita anggap bebannya tegak, nggak ada kemiringan, gitu ya. Kecuali kalau misalkan di soal diberitahu ya, sudutnya berapa, kayak gitu kan. Karena kalau sudutnya 0, nanti kalau kan kita lihat di sini kan 1 dikurangi sudut dibagi 90 ya 0 ya kan. Jadi tidak. Jadi nilainya 1 semuanya. Karena CI, karena QI, karena lambda I, lambda ya berat volume I. Ya nilainya nanti 1. 1 kan dikalikan apapun kali 1 hasilnya tetap. Jadi boleh kita hilangkan ya. Oke, coba kita masukkan berat volumenya berapa? 32 derajat. Frictionnya 32 derajat. Oke, kita masukkan. Kita cari maksudnya. Kita cari di tabel. Kita cari NC, NQ sama N berat volumenya. 32 ya, paling bawah. Masukkan NC 35, NQ-nya 23,8, 30,22. Dari situ ya. Nah, kemudian pertama adalah kita cari ini, rumus ini membutuhkan apa? Lambda CS. Jadi kita pakai rumus lambda CS dengan catatan dia bentuknya lingkaran. Berarti lambda CS-nya kalau bentuk lingkaran yang mana? Ini ya. Di lambda CS-nya pakai ini. 1 plus NA per NC. NQ maksudnya ya. NQ per NC. Salah ya, itu harusnya NQ juga. Ini lupa diganti. NQ ya, NQ. NQ ya, NQ. Ya, seperti itu ya, tinggal masukkan NQ-nya berapa, ketemu 1,65. Kemudian cari lambda QS. Q karena S, cari di QS. Nah, ini 1 plus tan sudut geser. Sama ya. Lambda berat volume S 0,6. Selalu 0,6 ya. Sekarang karena kedalamannya berarti berapa? DF-nya 1,21. Ininya 1,22. Berarti kita menggunakan kedalaman yang lebih ya. Lebih dari 1 atau kurang, yang lebih ya. Itu sama dengan karena di sini sebenarnya hampir 1 sih ya, maka kita anggap kedalamannya sama dengan 1 ya. Kan 1,21 kedalamannya kan. Karena dia mendekati lebih ke 1 ya, maka kita pakai ini aja. Karena DF per B-nya itu 1 ya.
Karena ini kan kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari banget, baru pakai yang ini. Ya. Jadi pakai yang tadi, yang kurang dari sama dengan 1. Hati-hati di sini ya. Berarti tan theta kali 1. Berarti ini 2. Hitung tan tetanya dulu. Baru kali 1 sin theta. Tapi 1 sin tetanya di kuadratkan dulu. Kita anggap df per db-nya adalah 1 ya. Oke, untuk df per b sama dengan atau kurang dari sama dengan 1, maka lambda berat volume D-nya adalah 1. Sekarang karena bukan karena kedalaman di kohesi ya, kedalaman lambda CD. Lambda CD. Nah, karena 2 tuh. Tadi sambil kita cek ya. Tidak sama dengan 0 ya. Berarti yang ini 1 plus 0, mana tadi ya? Nah, 1 min, berarti yang ini nih. Kenapa yang itu ya? Bentar ya. N tan. Ini ya NCD-nya ya. NGD berarti pakainya ini tetap. Maaf tadi kelewatan ya. 1 min. Nah, ini pakai rumusnya ini ya. Mana tadi? Ya. Tinggal masukkan sama seperti yang tadi ya. Masukkan aja. Ketemu nilainya 1,92. Ini yang kurang dari sama dengan 1, sama seperti di atas ya. Nah, selanjutnya kita mencari key-nya. Key ini yang penting juga ya, mencari key. Karena key kan nanti dimasukkan ke persamaan ini nih, key. Kalau tanpa ada air kan berarti key itu adalah berat volume kali kedalaman. Ya, kalau sekarang karena ada air maka berat volume kali kedalaman. Kedalamannya cuma setengahnya dulu ya, 0,61 berat volumenya yang ini ditambah ya kan, berat volume kali kedalaman totalnya dikurangi kedalaman totalnya, berat volumenya hati-hati bukan berat volume 1 rated lagi, tapi 1 ratednya harus dikurangi dengan berat volume water yaitu 9,81. Ini dapat dari mana ini? 9,81 itu berat volume water, air, karena kan terendam. Jadi nggak boleh langsung masukin 21,07, nggak boleh ya. Pori-pori enggak, karena kita cari QU-nya aja. Bukan Q total ya. 0,61 ya karena kedalaman di situ. Jadi total Q pada pondasi di gambar tadi adalah 17,898. Ya udah tinggal masukkan aja tadi ya. Hasilnya angka-angka seperti C-nya masukkan. Lambda CS ya, masukkan ke rumus sana yang ini, atas tadi paling atas. Ya, masukkan sehingga ketemu
980,12 kilonewton per meter persegi. Kijin sama dengan Q dibagi 3. 326,71 kilonewton per meter persegi, maka beban total gross adalah luas. Ini luas ya, kali Kijin. Karena kan pada ini karena pondasinya lingkaran, luas lingkaran itu adalah 1/4 πd kuadrat. Cuma di sini D itu digambarkan dengan B, sama ya. Yang penting intinya dia adalah jari-jarinya. Dikalikan dengan Kijin. Udah ketemu. Beban total grossnya adalah 381,78. Itu aja mungkin ya untuk persamaan umum daya dukung tanah. Silakan jika ada pertanyaan. Nanti kita ke latihan soalnya saja ya untuk pendalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.